Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang teman-teman semua dan Bapak dosen yang kami hormati. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tentunya jangan lupa bahagia. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Najwa Mirasana selaku moderator yang akan membersamai kelompok 4 pada kesempatan presentasi kali ini. Tapi sebelum kita mulai ke presentasinya, alangkah baiknya kita perkenalan dulu nih sama kelompok 4-nya. Di sebelah saya ada Novita, Haren, Areal. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi yang berjudul mengelola proyek sistem informasi. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita mulai presentasinya. Silahkan. Baik, halo teman-teman semua. Jadi untuk apa sih kita mengikuti presentasi pada kali ini? Diharapkan semua mahasiswa yang mengikuti presentasi ini dapat memahami konsep proyek sistem informasi dan menjelaskan tahapan pengelolaan proyek, mengetahui peran tim proyek masing-masing, membandingkan metode pengelolaan proyek, dan menganalisis risiko proyek sistem informasi. Oke, kita samakan persepsi dulu ya teman-teman. Jadi, proyek sistem informasi itu apa sih? Sederhananya, ini adalah kegiatan sementara untuk membuat atau mengembangkan suatu sistem berbasis teknologi. Nah, misalkan bikin sistem aplikasi online, aplikasi kasir, website kampus, atau apapun itu yang berbasis teknologi. Nah, ini semua disebut proyek. Karena apa? Ada awal, ada akhir, ada target yang jelas, dan juga ada tim khusus. Nah, sebetulnya, next. Tujuan proyek sistem itu seperti apa? Simpelnya sih ada 3 ya teman-teman. Yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi kerja. Kedua, data lebih rapi. Dan ketiga, keputusan itu menjadi lebih cepat dibuat. Contohnya, dulu absensi manual, sekarang pakai fingerprint. Jadi lebih cepat, gak ribet, dan juga data langsung masuk ke sistem. Nah, sebagai pertanyaan refleksi ya teman-teman. Teman-teman di sini ada yang pernah gak sih ngerasain ribet gara-gara sistem manual? Misalkan absensi manual, bayar UKT manual, terus urus administrasi pun manual gitu. Nah, itu dia salah satu alasan kenapa proyek sistem informasi ini dibuat ataupun sangat penting untuk kita ketahui. Seperti itu. Kita lanjut ke tantangan yang akan dibangun oleh Tapi ya, proyek itu gak melulu soal berhasil ya. Ada juga tantangannya. Ada beberapa tantangan. Di sini ada 4, yaitu kebutuhan yang sering berubah, ada keterbatasan anggaran, dan ada kurangnya komunikasi tim, dan ada risiko kegagalan teknologi. Jadi, project manager itu gak selalu mengatur jadwal, tapi juga mengatur manusia. Di sini kita masuk ke siklus hidup proyek atau project life cycle. Nah, di sini ada yang artinya dari siklus hidup proyek itu adalah tahapan-tahapannya. Di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama itu ada inisiasi atau memulai proyek. Yang kedua ada planning atau merencanakan proyek, di mana ini tuh seperti merencanakan proyek itu mau seperti apa ke depannya. Lalu ada executing atau melaksanakan. Ini tuh bagian dari pelaksanaan dari proyek tersebut. Lalu ada monitoring atau controlling, yaitu yang artinya mengawasi, di mana monitoring controlling ini dilakukan bertujuan untuk mengecek bahwa proyek itu sudah sampai mana. Lalu ada closing atau menutup proyek, yaitu menutup proyek yang sudah jadi. Nih, ada refleksi untuk teman-teman. Menurut kalian, tahapan mana yang paling krusial dari beberapa tahapan ini? planning. Ya, semuanya itu penting ya. Tapi kalau perencanaan jelek di bagian planning, berarti perencanaan itu jelek. Tahapan selanjutnya tuh bakal biar atau gagal semuanya. Oke, nah ini ada peran tim dalam proyek sistem informasi. Ada beberapa peran penting. Yang pertama ada project manager, mengatur keseluruhan proyek dan mengambil keputusan. Yang kedua ada sistem analisis, menganalisis kebutuhan sistem.
Yang ketiga ada programmer, membuat dan mengembangkan sistem. Dan yang keempat ada tester atau QA, menguji sistem agar bebas error. Yang terakhir ada user, menggunakan sistem dan memberi feedback. Nah, sekarang masuk ke konsep penting, yaitu triple constraint. Artinya 3 batasan utama proyek. Yang pertama ada scope, ruang lingkup pekerjaan. Yang kedua ada time, waktu penyelesaian. Yang ketiga ada cost atau anggaran. Ketiganya harus seimbang agar proyek sukses. Kalau mau cepat, biasanya mahal. Kalau mau murah, waktunya lama. Kalau mau bayar fitur, biaya naik. Jadi nggak bisa semuanya sempurna sekaligus. Sekarang kita bahas metode pengelolaan proyek. Salah satunya yaitu waterfall. Waterfall artinya air terjun dari tahapan turun berurutan, yaitu dari recruitment, design, coding, testing, dan maintenance. Ciri-cirinya itu terstruktur, cocok kalau kebutuhan sudah jelas tapi kurang fleksibel. Yang kedua, agile. Agile artinya gesit, ciri-cirinya kerjanya bertahap, sering diskusi dengan user, gampang revisi. Contoh real kalau bikin aplikasi itu startup, cocok agile. Kalau bikin sistem pemerintahan biasanya waterfall. Selanjutnya ada alat bantu proyek. Jadi teman-teman, biar proyek kita rapi, kita harus pakai tools. Contohnya, yang pertama itu ada Trello, yaitu buat ngatur tugas. Dan yang kedua, Microsoft Project, buat jadwal. Dan yang ketiga adalah Google Drive, sharing dokumen. Next. Selanjutnya ada manajemen risiko. Risiko itu kemungkinan hal buruk yang akan terjadi. Contohnya, yang pertama itu ada server down, terus yang kedua anggota tim resign, dan yang ketiga data hilang. Untuk cara mengatasinya, yang pertama identifikasi risikonya, yang kedua nilai dampaknya, dan yang ketiga siapkan solusi cadangan. Jadi sebelum kejadian kita harus sudah siap-siap dulu gitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang monitoring. Jadi apa itu sih monitoring itu? Jadi monitoring adalah mengawasi jalannya suatu proyek. Jadi proyek itu kita cek nih, apakah jalannya sudah sesuai, apakah anggarannya itu aman, dan juga apakah kualitasnya juga oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke studi kasus. Jadi kita pakai contohnya di kehidupan nyata ya, ada sebuah kampus yang membuat sistem KRS online, yang dimana sistem tersebut yang awalnya itu sering terjadi error, bahkan mahasiswa tersebut itu sulit untuk masuk login ke sistem tersebut. Nah, solusi apa sih yang harusnya dilakukan itu? Pertama yaitu dengan cara mengupgrade si servernya. Yang kedua dengan menambah fitur antriannya. Jadi hasil yang didapatkannya yaitu akses server lebih lancar, mahasiswa juga merasa puas dan senang akses tersebut bisa berjalan lancar. Nah, jadi ini menjadi bukti bahwa pentingnya adanya suatu monitoring. Selanjutnya, kesimpulan. Nah, jadi mengelola proyek sistem informasi itu butuh perencanaan yang matang, tim yang solid, metode-metode yang tepat, dan juga melakukan evaluasi yang dilakukan terus-menerus. Jadi, jika sistem informasi tersebut bisa berjalan dengan lancar, tentunya akan menjadikan kerja itu menjadi lebih efektif. Nah, itu dia tadi pemaparan materi dari para presentator hebat kita. Ayo kita berikan dulu tepuk tangan buat presentator hebat kita. Selanjutnya kita lanjut ke sesi yang paling seru dan paling interaktif, yaitu sesi tanya jawab. Barangkali teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, silahkan acungkan tangan dan jangan lupa untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Silahkan. Izin bertanya.
Perkenalkan, nama saya Najwa Putri Naima. Saya ingin menanyakan, apa hubungan antara tujuan proyek dengan batas waktu dalam proyek sistem informasi, dan mengapa kedua hal tersebut harus ditetapkan sejak awal proyek dimulai? Jadi menurut kami itu, tujuan proyek dan batas waktu itu saling berhubungan karena tujuan menentukan apa yang mau dicapai, sedangkan batas waktu menentukan kapan itu harus selesai. Di materi proyeksi tadi dijelaskan kalau sejak awal keduanya harus disepakati supaya ada kontrol yang jelas terhadap pekerjaan, biaya, dan kualitas yang diterima. Apakah cukup kan, Pak? Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aliansa. Izin bertanya kepada kelompok 4. Dalam proyek sistem informasi, banyak proyek gagal meskipun teknologinya sudah canggih. Menurut kalian, faktor manajerial apa yang paling menentukan keberhasilan proyek sistem informasi dan mengapa faktor tersebut sering diabaikan? Baik Aldi, izinkan saya menjawab. Jadi menurut kami itu faktor manajerial yang paling sangat penting atau menentukan ini adalah peran manajerial yang mengkoordinasikan tim dan sumber dayanya. Di materi ini dijelaskan bahwa proyek bukan cuma soal teknologi, tapi juga bagaimana orang, waktu, dan biaya itu diatur. Jadi faktor ini tuh sering diabaikan karena perusahaan terlalu percaya sama kecanggihan sistem. Padahal kalau manajernya tidak tegas dan nggak bisa mengatur semua itu, proyek tetap bisa gagal. Seperti itu. Apakah jelas? Izin bertanya ke kelompok Heren, perkenalkan nama saya Rizka Herlina. Dalam kondisi darurat unsur triple constraint mana yang biasanya dikorbankan terlebih dahulu? Jelaskan. Saya izin jawab pertanyaan dari Rizka. Jadi dalam kondisi darurat, unsur biaya atau cost itu biasanya yang paling dulu dikorbankan. Alasannya karena yang paling penting adalah waktu dan ruang lingkup tetap terpenuhi supaya masalah cepat selesai. Jadi pengeluaran tambahan dianggap wajar. Cukup?